bagi anak-anaknya. Jadi apa yang diomongin ibu akan diikuti oleh anaknya. Kamu ngomong dari mana sih? Kemarin kan mama ngomong kayak gitu. Suka nggak diulang sama anak-anaknya? Dibalikin. Kenapa? Karena kadang kita ngomong nggak sadar. Anak itu nyontoh satu dari ibunya, bukan dari bapaknya. Dari ibunya, karena 24 jam itu sama ibunya. Belajar di pendidikan apa? Kita carikan pendidikan yang baik. Di rumah juga dididik juga dengan baik. Kemudian apa? Pendidikan yang diajarkan Rasulullah, doa itu adalah hadiah terbaik. Anak kita perkembangannya gini udah remaja gini, Bu, nggak bisa, udah doain aja. Banyak orang tua ketika kemudian mulia Allah, Bu, anak saya bagaimana ya remaja begini, pergaulannya begini, diajarin, diarahkan malah pinteran dia. Bagaimana kita? Udah Bu, doain, bacain Al-Fatihah sekapok-kapoknya ibu. Kemarin juga ada yang ketemu sama orang ibu, gimana sih anak saya itu kalau dibilang itu anak berngaka, Gus. Jangan dibilang anak kita nakal banget, walaupun memang gitu ya. Tapi omongan yang keluar dari kita adalah doa. Ya Allah, Bu, anak saya bandel banget, doain dong. Jangan dikasih catatan bahwa anak kita bandel, karena anak-anak itu akan mengalami. Tapi kemudian ketika menemukan kondisi seperti itu, ujian. Kita ingat anaknya Nabi Nuh. Beriman nggak sampai akhir hayatnya? Enggak. Anaknya Nabi Adam, ada nggak yang nggak nurut? Ada. Satunya nurut, satu enggak. Itu anak Nabi, Bu. Anak orang soleh juga. Anak ustaz kok kayak gitu? Ada. Jangankan anak ustaz, anak Nabi ada begitu. Dan setiap orang punya ujiannya masing-masing. Anak ustaz kok jadi begini? Itu masanya. Ketika kemudian kita menemukan anak-anak kita yang nggak sesuai dengan ajaran, maka ketika kita ajak bicara, kita arahkan, nggak ada titik temunya. Kenapa? Bisa jadi cara bicara kita salah. Maka kemudian apa yang harus kita tempuh? Doanya sepanjang masa, karena anak kita nanti akan diarahkan sesuai dengan apa yang kita minta. Doa kita berangkat sekolah, baca Al-Fatihah. Ketika kita ingat, kita niatkan, sebutkan namanya, bacain Al-Fatihah. Suami kita berangkat, kita bacain Al-Fatihah. Tapi jangan lupa baca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Kenapa? Emang yang bacain Al-Fatihah kita tahu. Suami bisa jadi lagi, bisa jadi lupa. Maka pertama kali di subuh hari, apa yang harus kita bacakan Al-Fatihah untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Pegang dada sebelah kiri kita, baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah badan jiwa bisa tenang, bisa sehat, mudah-mudahan hari ini bisa sebanyak begitu. Dan kemudian baru ke anak, ke orang tua, almarhum dan almarhumah. Maka karena seringnya terjadi, kita ini rajin doain anak, suami, orang tua, tapi untuk diri kita juga lupa. Pegang badan kita, pegang dada kita, bacain Al-Fatihah untuk diri kita supaya kita tegak berdiri dalam rangka apa? Mendidik anak, mendidik rumah tangga kita. Jalannya supaya baik, kita juga jauh dari emosi, mendidik anak juga dengan nggak bisa seperti biasa gitu. Mungkin jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri lagi gitu, Bu. Kata Ustazah Ongki aja gitu. Kenapa? Karena kita butuh kekuatan yang lebih. Ibu mendidik anak, menyiapkan anak ibu bisa jadi pagi-pagi jadi koki, siang dikit jadi tukang ojek, jangan dikit jadi tukang antar masakan, terus jadi dokter, jadi tukang cuci, jadi apa? Perannya ibu banyak. Itulah surga kita di rumah. Nah, kalau kita mengejar surga dengan cara begitu, butuh nggak kekuatan? Butuh dari diri kita sendiri. Bacain Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Ibu yang lagi hamil, apalagi ya Allah, dititipin bapaknya juga nggak mau, itu perut ya nggak bisa kan ditutupin, ya bawa kemana-mana, capek. Butuh kekuatan yang lebih. Tadi minta sama Allah, kita bacakan surat Al-Fatihah, bacain aja.
sebanyak-banyaknya. Di pagi hari kita butuh untuk apa? Kita butuh bekal untuk sehari dari pagi sampai sore. Karena nggak ada yang doain kita. Ibu titipin tetangga dulu boleh? Selonjoran aja nggak apa? Nggak masalah. Dikasih doa.